Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi tentang teknologi konversi batu bara. Sebelumnya, pada tahu nggak sih batu bara itu apa? Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik dan merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar. Selain itu, batu bara juga mempunyai berbagai macam karakterisasi dan penggolongan yang tergantung dengan jenis industrinya loh. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas dalam video ini. Dalam pengolahan batu bara, diperlukan berbagai macam analisis untuk meminimalisir masalah hasil akhir. Namun, ketika digunakan, batu bara ini juga menimbulkan banyak masalah lingkungan, bahkan masalah kesehatan yang muncul. Jadi, gimana sih penggunaan batu bara untuk kedepannya? Apakah akan digantikan oleh teknologi yang lebih ramah lingkungan? Yuk, kita simak penjelasannya. Pembangunan yang berkembang di Indonesia sejalan dengan perlunya sumber daya energi yang besar. Sumber daya energi berupa minyak dan gas bumi jumlahnya sudah tidak memenuhi, sehingga batu bara digunakan sebagai energi alternatif. Penggunaan batu bara di berbagai industri. Yang pertama, bahan bakar pembangkit listrik. Penggunaan batu bara terbesar yaitu sebagai bahan bakar di PLTU. Yang kedua, bahan bakar industri semen, menempati urutan kedua dalam penggunaan batu bara sebagai bahan bakar. Yang ketiga, bahan baku industri jenis antrasit, penggunaan batu bara sebagai reduktor di peleburan timah. Yang keempat, bahan bakar industri pengolahan limbah, digunakan sebagai bahan bakar untuk pengeringan biji logam. Penentuan kualitas batu bara sebagai sumber energi yaitu dengan melakukan analisa. Geokimia batu bara merupakan salah satu cara untuk mengetahui kandungan kimia yang terdapat dalam batu bara. Dalam analisa geokimia, batu bara lebih diutamakan yang bersifat kimiawi, agar sifat kualitas geokimianya dapat diketahui. Macam analisa geokimia yaitu yang pertama, analisa ultimat. Pada analisa ultimat seperti untuk penentuan kandungan karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen yang dinyatakan dalam bentuk persen. Yang kedua yaitu analisa proksimat. Analisa proksimat itu digunakan untuk mengetahui kandungan moisture as volatimeter, fixed carbon, gross caloric value. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar memiliki beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama high yielding value atau HHV. Besar HHV berpengaruh terhadap pengoperasian aspek pulverizer, windbox, burner, dan pipa batu bara. Semakin tinggi HHV, maka aliran batu bara setiap jamnya semakin rendah, sehingga keperluan cold feeder harus disesuaikan untuk batu bara dengan moisture content dan HGI yang sama. Dengan HHV yang tinggi, maka mil akan beroperasi di bawah kapasitas nominalnya. Yang kedua yaitu Hartgrove Grindability Index atau HGI. Kapasitas mil pulverizer dirancang pada HGI tertentu. HGI lebih rendah kapasitasnya harus lebih rendah dari nilai patokan agar menghasilkan fineness yang sama. Harga HGI ini bermacam tergantung dari kandungan moisture-nya. HGI tidak bisa dipakai standar untuk menentukan tingkat kekerasan dari batu bara. Yang ketiga yaitu as fusion temperature. As fusion temperature mempengaruhi tingkat fouling, slagging, corrosion, dan operasi shot blower. As fusion temperature didesain untuk memberikan indikasi kecenderungan abu untuk membentuk endapan di atas permukaan kettle uap tersebut. Yang keempat yaitu volatile matter. Kandungan volatile matter mempengaruhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas api.
komposisi volatimeter yang dapat ditoleransi sebagai bahan bakar dengan batas minimum 40% bila tanpa bantuan minyak bumi. Tetapi, bila dengan memakai sedikit minyak bumi, umumnya batas 35% juga bisa ditoleransikan. Yang keempat yaitu moisture content. Kandungan moisture mempengaruhi jumlah pemakaian udara primernya. Pada batu bara, dengan kandungan moisture yang tinggi akan membutuhkan udara primer lebih banyak guna mengeringkan batu bara tersebut pada suhu keluar mil tetap. Faktor yang mempengaruhi kualitas batu bara selanjutnya yaitu ash content. Ash content diartikan sebagai kandungan abu dalam suatu batu bara. Ash content dapat mempengaruhi kualitas dari batu bara dikarenakan semakin tinggi kandungan ash content maka kualitas batu bara akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu sulfur content. Sulfur content diartikan sebagai kandungan sulfur yang berada dalam suatu batu bara. Sulfur content tidak begitu terpengaruh kepada kandungan dari batu bara itu sendiri, namun lebih berpengaruh terhadap mesin yang digunakan. Semakin tinggi kandungan sulfur maka akan meningkatkan laju korosi yang timbul pada mesin-mesin yang digunakan. Selanjutnya yaitu fixed carbon. Semakin tinggi fuel ratio maka karbon yang terbakar akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu coalescence. Coalescence diartikan sebagai ukuran minimal batu bara yang akan digunakan. Pada industri PLTU digunakan minimal dibatasi kurang dari 3 mm. Dikarenakan apabila ukuran batu bara terlalu kecil maka akan berpengaruh pada abu layang yang dihasilkan sehingga abu layang akan melayang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu uji yang digunakan dalam menentukan caloric value disebut juga dengan uji proximate. Caloric value disebut juga dengan spesifik energi dengan satuan kilokalori per kilogram atau kalori per gram. Bisa juga disebut microjoule per kilogram atau BTU per pound. Dengan rumus yang biasa disebut dengan rumus Coulomb, di mana BTU per pound sama dengan 14,544 kali karbon plus 62,028 dikali H min O per 8 di plus 405 kali sulfur, di mana kandungan karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dapat diketahui dengan melakukan uji proximate terlebih dahulu. Hard Groove Grindability Index atau HGI adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemudah gerusan batu bara oleh alat penggerus atau pulverizer di lapangan. Yang proses pembakaran batu baranya menggunakan partikel batu bara halus sekitar 75 mikron yang biasa disebut dengan pulverizer full atau PF. Ash Fusion Temperature atau AFT adalah analisis yang dapat menggambarkan sifat pelelehan abu batu bara yang diukur dengan mengamati perubahan bentuk. Contoh abu yang telah dicetak berupa kerucut. Selama pemanasan bertahap, analisis biasanya dilakukan dengan dua kondisi pemanasan, yaitu kondisi oksidasi dan kondisi agar reduksi. Pada kondisi reduksi, pemanasan dilakukan dalam tabung pembakaran yang dialiri oleh campuran 50% gas hidrogen dan 50% gas karbon dioksida. Sedangkan pada kondisi oksidasi, pemanasan dilakukan dalam tabung pembakaran yang dialiri oleh 100% gas karbon dioksida. Pengamatan sifat pelelehan ini umumnya dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius sampai dengan 1600 derajat Celcius. Pengamatan dicatat dan dilaporkan pada saat contoh abu meleleh dan berubah menyerupai profil standar yang telah tersedia. Ash Analysis. Salah satu faktor penting pada pemakaian batu bara dan kokas dalam industri adalah sifat mineralnya pada proses pembakaran. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, proses pemakaian batu bara dapat dirancang sedemikian rupa sehingga masalah yang mungkin timbul dapat diantisipasi dengan baik. Misalnya, masalah penanganan dan pembuangan abu, partikel abu halus yang ikut terbang bersama asap dan sisa pembakaran lainnya, klinker, dan cairan kerak. Selain itu, faktor ini sering juga dipergunakan sebagai arahan dalam memilih bahan bakar batu bara yang cocok untuk suatu industri.
panas, sebagian besar terdiri dari oksida silikon, aluminium, besi, kalsium, magnesium, titan, mangan, dan logam alkali. Sebagian di antaranya terikat sebagai silikat, sulfat, dan fosfat. Selanjutnya, Crucible Swelling Number. Crucible Swelling Number atau CSN adalah salah satu tes untuk mengamati caking properti batu bara yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Caking adalah sifat yang menggambarkan kemampuan batu bara membentuk gumpalan yang mengembang selama proses pemanasan. Prinsip dari penentuan CSN ini adalah pemanasan batu bara bubuk berukuran 0,212 mm pada cawan dengan ukuran atau dimensi tertentu dengan kondisi minim udara. Pada saat pemanasan, cawan tersebut ditutup pada temperatur 810 derajat Celcius selama 1,5 menit dan pada suhu 820 derajat Celcius selama 2,5 menit. Kemudian pemanasan dilanjutkan pada temperatur tersebut selama 2,5 menit atau sampai penguapan volatimeter tidak terjadi lagi. Nilai rentang dari CSN ini adalah 0 sampai 9. Selanjutnya Rogga Index. Rogga Index adalah indeks yang didapat dari salah satu tes caking yang disebut Rogga Test. Tes ini untuk mengukur caking power. Indeks ini dipergunakan dalam klasifikasi batubara internasional sebagai alternatif dari Crucible Swelling Point. Crucible Swelling Number. Berikut adalah perbandingan indeks dari Crucible Swelling Number dan Rogga Index dari Aditya dan Kopa pada tahun 2018. Abrasion Index adalah indeks yang menunjukkan daya abrasi kikis batubara terhadap bagian dari alat yang dipergunakan untuk menggerus batubara tersebut. Pulverizer, sebelum dipergunakan sebagai bahan bakar, semakin tinggi nilai abrasif indeks suatu batubara, semakin tinggi pula biaya pemeliharaan alat penggerus batubara tersebut. Suatu batubara disebut abrasif apabila abrasif indeksnya mencapai 400 sampai 600 dan disebut tidak abrasif apabila abrasif indeksnya kurang dari 10. Coke mempunyai abrasif indeks 2500 sedangkan sandstone mempunyai abrasif indeks 1200. Batubara yang diinginkan pembeli harus mempunyai abrasif indeks kurang dari 200. Apabila abrasif indeksnya lebih dari 200, harga batubara tersebut bisa lebih murah atau bahkan sama sekali ditolak. Caking and cooking properties merupakan sifat atau perilaku batubara pada saat dipanaskan, serta sifat cook yang terbentuk dari pemanasan tersebut. Caking merupakan sifat yang menggambarkan kemampuan batubara membentuk gumpalan yang mengembang selama proses pemanasan. Tes ini dilakukan pada tingkat pemanasan yang cepat. Tes untuk mengukur sifat caking ini adalah Crucible Swelling Number atau disebut juga dengan Free Swelling Index atau ASTM dan Cook Button Index, serta caking power yang diukur dengan Rogga Test. Cooking adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku batubara selama proses carbonisation, proses pembuatan coke secara komersil, serta sifat coke yang dihasilkannya. Tes ini dilakukan pada tingkat pemanasan yang lambat yang lebih mirip dengan tingkat pemanasan pada coke oven. Tes untuk mengukur sifat cooking ini adalah Gray-King Cook Type, dilatometri atau Audibert-Arnoux, plastometri atau Gisler. Selain untuk memperkirakan potensi batubara dalam pembuatan coke, kedua sifat ini juga penting dalam pengklasifikasian batubara. Jadi gimana setelah penjelasan tadi? Udah ada bayangan kan mengenai batubara itu apa? Karakteristiknya bagaimana? Sekian dulu ya penjelasan dari kelompok 2. Semoga penjelasan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.